Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi bangsa kita, di mana umat Nasrani bersama-sama merayakan hari raya yang besar, yaitu hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara kita umat Muslim merayakan hari raya Idul Fitri, di mana mereka merayakan hari kemenangan. Dan sebelum mereka merayakan hari raya Idul Fitri, mereka berpuasa sebulan penuh, dan itu mereka belajar untuk menahan diri dari segala nafsu yang salah dan hidup di dalam perkenanan. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Sebagai orang yang percaya, kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus juga merupakan hari kemenangan yang besar. Kenapa saya katakan sebagai hari raya kemenangan yang besar? Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 54 mengatakan, "Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini sangat jelas sekali. Yesus menunjukkan bukti kemenangan yang sesungguhnya, yaitu kemenangan secara badani yang mengalahkan maut. Sebagai manusia, ia juga berpuasa selama 40 hari 40 malam, di mana dia bersekutu dengan kuasa Roh Kudus, dan hidupnya semakin dikuatkan dan hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Itu sebagai teladan bagi kita manusia, dan bahkan sampai mati di kayu salib dan kemudian bangkit di hari ketiga. Dan itu sebagai bukti bahwa dia hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebagai bukti kemenangan Yesus atas dosa, atas maut. Sebagai orang-orang percaya, kita tahu bahwa manusia tidak bisa hidup dalam kebenarannya sendiri. Manusia tetap memiliki apa itu yang namanya dosa. Dengan usaha apapun manusia tidak sanggup berhadapan dengan maut. Tetapi Yesus membuktikan bahwa dia mengalahkan maut. Jadi dalam hal ini kita sadar bahwa manusia dengan cara hidup bagaimanapun, manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri, kecuali Tuhan sendiri yang menghapus dosa. Jadi hari ini kita mendengarkan renungan singkat, yaitu bagaimana kita bisa mengalami kemenangan yang sesungguhnya ketika kita mau percaya kepada Dia, Yesus yang sanggup menebus segala dosa kita. Dia dari mulanya sudah ada, sehingga firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai yang ke-20, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya kepada zaman akhir." Jadi jelas bahwa Yesus dipilih sebelum dunia dijadikan. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Bahwa manusia dengan cara apapun mereka untuk memperoleh hidup yang kekal, mereka tidak akan pernah bisa, karena dosa masih selalu ada dalam hidup mereka. Dan hanya Yesus saja yang sanggup memberikan penghapusan atas dosa kita. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 9 katakan, "Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia." Dan firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 katakan, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat ini luar biasa, memberikan penegasan kepada kita
bahwa hanya di dalam Yesus saja kita beroleh kemenangan. Hanya oleh karena penebusan Kristus saja kita beroleh hidup yang kekal. Dan kita tahu Yesus mengalami apa itu yang namanya kematian. Kemudian dia juga mengalami apa itu namanya kebangkitan. Dan hari ini kita merayakan hari kenaikannya ke surga. Itu adalah bukti daripada kemenangannya atas segala hal, yaitu maut, dosa, dipatahkan, dikalahkan. Sehingga dia menunjukkan kepada dunia, kepada umat manusia, bahwa kemenangan yang sungguhnya adalah masuk dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah renungan singkat ini menjadikan kita kekuatan, dan kita sebagai pengikut Kristus tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan bersyukurlah kita memperoleh kasih karunia pengampunan dari Tuhan ketika kita mau percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Saudaraku. Biarlah hari-hari yang kita lewati sepanjang hari ini kita menerima kuasa yang dari Tuhan. Kita dimampukan untuk menghadapi segala tantangan dan kita menjadi umat pemenang. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan bersamaan dengan hari raya saudara-saudara kami umat muslim, di mana kami boleh bersukacita bersama dan kami boleh tetap menjadi saksi-Mu untuk menyatakan kebenaran kehidupan di dalam Yesus. Ada jaminan, yaitu hidup yang kekal. Dan biarlah hidup kami Tuhan, Engkau pakai kami menjadi Allah Tuhan untuk menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.